Ketahuan orang tua kami, 1 tahun kan 12 bulan, berarti hadirnya cuma 2 bulan. Awas kamu, Alfa masuk surga. Nah ini awas. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu, karena apa? Urusan surga Bapak Ibu harus tegas. Ya, urusan surga itu harus tegas Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang mau mabuk itu Bapak Ibu yang apa? Yang ngingetinnya itu tegas Bapak Ibu. Nanti malam ikut mabuk enggak? Awas kalau nggak ikut mabuk, awas nggak tak temenin nanti. Loh ini mau mabuk itu loh, mau maksiat kayak gitu. Nah ini mau ibadah kok nyantai-nyantai terus orang tua kami. Enggak orang tua kami, harus kalau perlu Bapak Ibu di absen terus, di absen. Tapi ingat, hakikat yang mengabsen kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindukan hati Anda kepada Allah sehingga Anda akan mudah untuk hadir di majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan tanggal berapa, Sob? 20 Maret bulan depan, 20 Maret orang tua kami ya. Bulan depan 20 Maret, tapi 3 hari lagi ada. Tanya sama beliau ya. Jangan nunggu 20 Maret itu, 3 hari lagi ada nanti. 3 hari datang orang tua kami ada nanti ya Bapak Ibu. Baik, inilah orang tua kami mukaddimah yang bisa kami sampaikan tentang urusan majelis taklim. Mudah-mudahan majelis ini majelis mengantarkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya barangkali masih ada waktu, dipersilakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga, akan kami tanya, akan kami jawab kalau memang kami bisa menjawab. Jika kami tidak bisa menjawab, akan kami tanyakan kepada guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, dipersilakan. Ya, alhamdulillah telah disampaikan Syekh siraman kalbu pada bapak-bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ada waktu untuk tanya jawab untuk bagi bapak-bapak akhwat 1 dan ikhwan 1 dari bapak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik dari Kampung Pintu Air. Ustaz, ini mau tanya. Ini tadi di awal ada 3 model menurut Ustaz ketika ketemu majelis. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar giroh kita untuk senantiasa rindu duduk ngaji di majelis, tidak hanya angkat-angkat kuku. Kiat-kiatnya itu apa? Supaya kita tetap istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang kita rasakan tentu saja selain nikmat yang tadi Pak Ustadz sudah utarakan, salah satunya adalah nikmat amanah atau anak putra putri yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Mungkin pertanyaan saya agak di luar tema, bagaimana kunci agar supaya anak-anak kita, anak-anak yang kita didik ibu dan bapak menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu juga pertanyaan, mewakili pertanyaan dari para ibu-ibu. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup insya Allah. Pertanyaan yang pertama adalah kiat-kiat agar supaya kita ini bisa istiqomah dalam hal kebaikan apapun. Sudah, kan gitu, bukan hanya urusan majelis toh. Yang penyakitnya manusia ya gitu, orang tua kami nggak bisa istiqomah, apalagi kalau masih muda. Kalau sepuh barangkali keistiqomahan wajar. Banyak saat itu kesadaran untuk istiqomah di dalam ibadah, kebanyakan itu dimiliki orang-orang yang sudah sepuh. Ya wajar, kedewasaannya lebih kan gitu. Tapi anak-anak muda ini loh kalau suruh istiqomah kadang susah. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Kiat-kiat agar supaya bisa istiqomah dalam amal kebaikan. Sebenarnya ini harus ada tema khusus Bapak Ibu, karena ini penjelasannya panjang. Ya, biasanya kami pisah nanti ada kiat-kiat biar istiqomah. Tapi tidak masalah karena sudah ditanyakan orang tua kami. Agar supaya kita bisa istiqomah dalam amal kebaikan ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama,
Ad-du'a wal iltija ilallah, memohon dan berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar supaya bisa dibimbing untuk istiqomah. Jujur, kita nggak pernah minta kayak gitu, iya kan? Ayo Pak, pernah minta kayak gitu? Ya Allah, beri kami keistiqomahan di dalam membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, beri keistiqomahan kami, ya Allah, bisa bangun malam. Hampir lupa semuanya kita. Padahal orang tua kami memohon kepada Allah akan urusan kepatuhan, itu adalah anjuran, dan Nabi Muhammad sendiri memohon kepada Allah. Nabi Muhammad yang patuhnya sangat luar biasa, ibadahnya sampai kaki beliau bengkak, ternyata beliau setiap hari masih memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu aku ya Allah, ala zikrik, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrik, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang benar kepadamu ya Allah. Allah, Nabi Muhammad yang ibadahnya kakinya sampai bengkak masih mohon, ya Allah, bimbing aku bisa syukur kepadamu ya Allah, bimbing aku bisa ingat kepadamu ya Allah, bimbing aku bisa ibadah yang benar kepadamu ya Allah. Loh, di antara ibadah yang benar maknanya apa? Ya istiqomah. Ini orang tua kami, makanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngadu orang tua kami, ya Allah, kenapa sih kami susah bangun malam? Ya Allah, kenapa saya susah ninggalkan yang haram? Ngadu sama Allah, bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua kami, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah, mengkabulkan doa orang yang mohon minta. Yang enggak mohon, enggak minta sama Allah, enggak bakal diberi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta sama aku, akan aku beri. Tapi enggak minta, enggak bakal diberi oleh Allah. Minta, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu disebutkan, ada seorang ulama besar, Dr. Said Ramadan Al-Buti, asyahid, beliau meninggal, mati syahid orang tua kami karena meninggal lagi ngaji kayak gini dibom Bapak Ibu. Akhirnya beliau meninggal. Dr. Said Ramadan Al-Buti, pemimpin dari para ulama orang tua kami, beliau meninggalnya dalam keadaan ngaji dibom oleh musuh-musuh Allah. Tapi walaupun secara dohir kayaknya mengenaskan, tapi hakikatnya nikmat surga tinggi. Ya kan gitu orang tua kami. Walaupun beliau lagi ngaji kayak gini Bapak Ibu, tiba-tiba dari pojok sana meledak, orang tua kami akhirnya mati, dan termasuk beliau juga mati orang tua kami ini. Beliau itu Bapak Ibu mencermati satu anak muda. Anak muda ini kerjaannya kalau nggak mabuk zina. Biasanya di pasar-pasar. 1 tahun diperhatikan kayak gitu terus. Tak taunya tahun ke depan orang tua kami itu anak berada di dekat mihrab nangis-nangis orang tua kami. Setiap hari Bapak Ibu ditengok anak itu nangis-nangis. Akhirnya ditanya, nak, bukannya kamu yang biasanya mabuk di pasar sana? Iya, wahai imam. Kok kenapa kamu hari ini ke sini? Apa jawaban dia? Wahai imam, setiap aku mabuk pasti aku merasa bersalah dan aku mohon kepada Allah, ya Allah, kenapa sih aku suka mabuk ya Allah? Bimbing aku bisa berhenti dari mabuk ya Allah. Dan alhamdulillah tahun ini imam, aku diberi kemudahan oleh Allah berhenti dari mabuk. Ahli masjid orang tua kami. Maka jangan meremehkan kekuatan doa Bapak Ibu. Kita ini punya Allah orang tua kami. Jangan pernah malas minta doa. Segede apapun masalah Anda punya Allah. Sudah, nggak perlu kita susah orang tua kami, karena kita punya Allah. Coba orang ini 1 tahun berlalu dia mabuk, tapi setiap selesai mabuk dia mohon kepada Allah, doa kepada Allah. Akhirnya tahun depan baru dibimbing oleh Allah. Akhirnya apa? Dia meninggalkan mabuk. Jadi ahli sholat ada di masjid orang tua kami. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dibimbing untuk bisa istiqomah. Yang kedua orang tua kami, yang kedua agar supaya kita ini bisa istiqomah di dalam amal ibadah orang tua kami, mencari teman-teman yang rajin ibadah. Ini orang tua kami, nyari teman yang rajin ibadah. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, kalau teman rajin ibadahnya dijauhin, ya, jangan sama dia jadi ustazah nanti kamu lah ini. Ya, jangan orang tua kami. Kita ini kalau nyari teman harus teman yang kiranya membangkitkan kita di saat kita malas ibadah kan gitu. Nyari teman yang semangat, nanti ke bawah kita semangat. Ini yang kedua orang tua kami. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga agar supaya kita bisa istiqomah, yang ketiga harus ada target di dalam ibadah. Harus ada target. Pak, target kita di bulan Shofar ini ibadah kita apa? Karena nggak ada planning, bingung.
ibadahnya sekiannya. Kan gitu orang tua kami. Tapi kalau ada planning Bapak Ibu, 1 bulan ini saya harus ngatamkan Al-Quran. Saya jamin dia setiap selesai sholat bakal baca Al-Quran itu. Kenapa? Karena planningnya bulan ini hatam Al-Quran. Makanya target ini penting Bapak Ibu. Ibu kalau bisnis saja ada target, ya kan? Iya kan? Yang jualan bakso tahun ini untungmu berapa? 20 juta, tahun depan 500 juta. Kan gitu orang tua kami. Ini jualan bakso Bapak Ibu. Lah urusan ibadah kok nyampe? Enggak, harus ada target orang tua kami ya. Harus ada target apa sekarang Bapak Ibu? Oh Ibu, tahun ini target saya harus sholat berjamaah setahun. Oh, berjamaah setahun orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu lah. Dia kalau dia ketinggalan sholat berjamaah, dia bakal nyesel. Ya Allah, aku pengen jamaah setahun kok masih ketinggalan. Nyesel orang tua kami. Kenapa? Karena ada target orang tua kami. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang pertama apa tadi? Doa. Yang keempat? Oh, baik. Yang keempat ingat. Saya biasanya gitu Bapak Ibu. Saya itu ingat bilangannya tapi suruh nyebutin kadang lupa. Tadi sudah 3 ya, tinggal 1 lagi. Yang 1 apa? Yang 1, jangan pernah melanggar Allah. Andaikan jika kamu melanggar Allah, cepat kembali kepada Allah. Jangan pernah melanggar Allah, orang tua kami. Karena pelanggaran yang kita lakukan mempengaruhi urusan ibadah kita. Orang yang tadinya ibadah sholat malam rajin, kok tiba-tiba males Bapak Ibu? Ulama mengatakan, tanyakan, jangan-jangan matanya melihat yang haram itu. Akhirnya sekarang males bangun itu. Pengaruh orang tua kami, pengaruh. Kemaksiatan yang dilakukan oleh raga kita itu akan mempengaruhi hati kita yang tadinya semangat ibadah jadi males. Makanya andaikan saat itu melakukan kemaksiatan, cepat kembali kepada Allah. Namanya manusia orang tua kami ya. Siapa yang nggak pernah melakukan maksiat? Hanya Nabi Muhammad yang nggak pernah. Tapi ingat, yang pernah melakukan maksiat, ayo cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ahli sholat berjamaah. Tapi kenapa sekarang kok gak ahli sholat berjamaah? Tanyakan. Jangan-jangan mulutnya ngomong kotor itu. Pasti orang tua kami ini ada sebab kemaksiatan yang dilakukan. Sehingga apa? Kepatuhannya kepada Allah menurun. Insya Allah dengan 4 syarat ini orang tua kami, kita akan dibimbing oleh Allah menjadi istiqomah di dalam amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi, bagaimana Pak Ustadz mendidik putra-putri kita agar supaya menjadi putra-putri yang soleha. Ini penjelasannya panjang juga Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu mendidik putra-putri kita itu bukan di saat putra-putri kita nongol kayak gini. Bukan orang tua kami. Ini sudah kasep kalau sudah nongol kayak gini Bapak Ibu. Ya maksudnya bagaimana? Disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, bagaimana aku mendidik anakku sebelum anakku terlahir, wahai Umar. Jadi pendidikan anak sebelum terlahir itu sudah ada. Kata Sayyidina Umar, cari bapaknya yang benar, cari ibunya yang benar. Kalau bapaknya benar, ibunya benar, anaknya bakal benar orang tua kami. Tapi kalau bapaknya setengah setan, ibunya setengah wali, ya keluar anak setengah setan, setengah wali Bapak Ibu. Memang ya hasil dari mereka berdua orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, pendidikan pertama sebelum anak kita terlahir, nyari calon ibunya itu kayak apa. Calon bapaknya itu kayak apa orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, pernikahan itu nggak gampang. Nikah itu benar butuh proses. Kira-kira ini bakal layak nggak menjadi pendidik untuk anakku di rumah. Dikontrol benar orang tua kami lah. Makanya lah kalau sudah kasep, sudah nongol kayak gini gimana Pak Ustadz? Ini barangkali. Ini barangkali yang belum menikah. Yang belum menikah berarti harus mencari istri yang benar. Mencari bapak yang benar.